Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mau check-in DOC ayam kampung pedaging dengan target panen menjelang Lebaran. Karena saya tidak mencetak DOC pedaging, maka di sini saya membeli di tempat teman kita. Kita langsung datang ke penetasannya untuk melihat indukan dan juga DOC-nya secara langsung, untuk memastikan DOC-nya sehat-sehat yang kita beli. Jadi satu hari sebelum kita masukkan DOC ke dalam kandang, kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Di sini saya melakukan penyemprotan kandang menggunakan desinfektan. Desinfektan yang saya gunakan di sini adalah cairan pembersih lantai seperti Wipol ataupun sejenisnya. Kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian ruangan, tidak hanya bagian dalam, namun juga bagian luar ruangan. Seluruh isi ruangan kita lakukan penyemprotan untuk mematikan bakteri-bakteri yang mungkin masih tersisa daripada penetasan sebelumnya. Kita juga melakukan penyemprotan pada bagian bawah, yaitu tempat pembuangan kotorannya. Penyemprotan ini bertujuan agar nanti bibit-bibit penyakit bakteri itu mati, seperti yang sering terjadi pada kasus berak kapur ataupun berak darah. 1 jam sebelum DOC datang, maka ruangan perlu kita hangatkan terlebih dahulu. Kita hidupkan lampunya agar nanti ketika DOC datang, maka kandang sudah hangat. Di sini kita harus meletakkan alas kandang, bisa berupa koran ataupun karung bekas pakan. Kemudian kita mempersiapkan air minum. Air minum ini adalah air minum yang sudah dicampur dengan air gula. Bisa menggunakan gula Jawa atau gula merah, bisa juga menggunakan gula putih. Biasanya DOC dalam perjalanan itu mengalami dehidrasi dan kita bisa menambahkan gula untuk menambahkan energi sehingga ayam tidak mudah lemas. Energinya bisa kembali fit dan ayam tetap sehat. Kemudian kita di sini meletakkan tempat pakan. Tempat pakan saya menggunakan triplek saja. Ini bisa kita buat sendiri, triplek dengan kayu 1-2 di pinggirnya. Karena jika menggunakan nampan dari plastik, itu seringkali pakan itu mudah tercecer karena licin yang membuat pakan akhirnya berserak. Kemudian di sini kita setting untuk suhu kandang. Suhu kandang di sini kita setting di 33 derajat Celcius. Di suhu 33 derajat Celcius itu sampai anak ayam berusia 1 minggu. Setelah usia 2 minggu dan seterusnya, suhu bisa dikurangi 2 derajat Celcius. Di sini saya mempersiapkan pakan. Pakan ini adalah pakan 511 Bravo ya. Ini saya beli dengan harga Rp10.500 per kilonya. Di sini saya hanya membeli 20 kilo karena saya check-in ini hanya 50 ekor. Jika saya membeli 50 kilo tentu akan lama habisnya. Itu bisa sampai 1,5 bulan. Dan perlu teman-teman perhatikan untuk tempat penyimpanan pakan. Ini kita harus letakkan di wadah tertutup seperti ini ya. Karena jika kita biarkan di dalam goni saja, itu bisa membuat pakan kita mudah sekali berjamur. Dan ketika pakan kita berjamur, maka DOC kita akan mudah terserang penyakit, terutama seperti penyakit berak darah. Dan juga bisa mengganggu pencernaan yang membuat ayam kita itu menjadi lemas dan mudah mati. Di sini karena pakan 511 Bravo-nya itu sedikit kasar, maka kita perlu menghaluskan terlebih dahulu. Di sini saya menghaluskannya menggunakan lumpang. Karena DOC tadi
pencernaannya belum bagus, maka kita harus menghaluskannya. Semakin halus pakan, maka akan semakin mudah dicerna, sehingga DOC kita nanti pertumbuhannya tetap bagus. Untuk pakan, teman-teman bisa menggunakan merek lain. Yang terpenting adalah kandungan proteinnya itu harus 21%. Kemudian pakannya sudah harus kita siapkan ke tempat pakan, agar nantinya DOC ketika datang itu bisa langsung makan. DOC pedaging yang saya beli ini adalah DOC ayam Mardi. Namun ini bukanlah ayam Mardi yang ori, namun ayam Mardi yang sudah persilangan. Mardi jantannya dan betinanya disilang dengan ayam jenis lain. Ini menurut si penjual usia 2 bulan bisa berbobot rata-rata 1 kilo. DOC-nya sudah datang ke kandang kita. Ini kita bawa menggunakan sepeda motor. Langsung saja kita unboxing karena sampai ke rumah ini sudah menjelang maghrib. Dan ini adalah DOC-nya. DOC-nya itu lumayan gemuk-gemuk ya, karena memang Mardi ini itu hampir mirip seperti ayam broiler. Dia terlihat semok-semok. Namun nanti ketika sudah besar ini akan tinggi. Jadi ayamnya itu tidak bulat, namun sedikit tinggi. Ke depan akan terus kita update ya untuk ayam ini. Untuk DOC-nya tadi saya beli dengan harga Rp9.000 satu ekornya. Saya hanya check in 50 ekor dengan target lebaran nanti panen. Karena biasanya di lebaran itu harganya lumayan tinggi. Di daerah saya itu minimal Rp50.000 per kilonya. Jadi modal untuk pembelian DOC 9.000 dikali 50 ekor sama dengan 450.000. Dan untuk pakan tadi sudah kita stok yaitu 20 kilo. 20 kilo kali 10.500 sama dengan 210.000. Ini adalah modal awal kita. Dan nantinya akan terus kita update ya. Untuk pakannya nanti akan habis berapa, FCR-nya habis berapa, dan nanti juga pakannya juga akan terus kita update, dan berapa nanti keuntungan yang akan didapatkan dari 50 ekor ayam kampung pedaging ini. Untuk saat ini memang saya belum bermain di ayam kampung pedaging karena saya masih fokus di pembesaran 100 ekor indukan. Jadi saat ini saya sedang mencetak 100 ekor indukan ayam kampung petelur. Tujuan untuk kandang saya sendiri agar nantinya ada perputaran untuk harian, penghasilan harian. Ini adalah calon indukan kita yang usianya saat ini sudah 3 bulan paling besar, 3 bulan, 2 bulan, dan yang paling kecil usia 1 bulan. Dan nanti ketika ayam-ayam ini sudah mulai bertelur, maka saya akan mencoba untuk mencetak ayam pedaging mandiri dengan 10 ekor indukan, dan nantinya saya akan menggunakan jantan ayam Mardi. Jadi 10 ekor indukan nanti bisa untuk kita panen setiap minggu DOC dan bisa kita besarkan sendiri.
Dan nantinya setiap minggu juga bisa jual ayam kampung pedaging. Karena ayam kampung pedaging di daerah saya itu Rp50.000 per kilonya. Ini kita bisa masuk ke rumah-rumah makan. Jadi ke depan di kandang kita mungkin tidak terlalu fokus untuk menjual DOC ayam kampung petelur. Ya, kita masih tetap untuk menjual DOC, namun hanya untuk wilayah Siantar sekitar saja. Dan di luar kita juga memelihara entok jumbo ya. Entok jumbo yang kita beli dari teman kita yang ada di Jawa Timur sejak 3 tahun yang lalu. Cuman memang sampai sekarang belum saya sempat untuk membuatkan kontennya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.